Kita ada sejumlah informasi menarik ini. Kita akan sampaikan terlebih dahulu kepada pemirsa IDX Channel. Pemirsa, langsung saja kita akan lihat ini terkait dengan emiten update. Dari yang pertama, kita akan cermati dari nasabah Bank Bukopin ini yang mengeluhkan, kita lihat ini sulitnya melakukan penarikan uang tabungan mereka di bank. Dan hal tersebut disebabkan ratusan nasabah bank berkumpul di depan gerbang kantor Bank Bukopin Pancoran, Jakarta Selatan. Hingga Selasa dini hari tadi, ratusan nasabah Bank Bukopin mengantri untuk mendapatkan nomor urut yang akan digunakan nasabah untuk melakukan penarikan uang tabungan melalui teller bank. Para nasabah ini memilih melakukan penarikan uang di kantor pusat Bank Bukopin ini agar bisa melakukan penarikan dalam jumlah besar. Penarikan di kantor pusat ini hanya diberikan kuota 150 nasabah per harinya dengan jumlah maksimal penarikan 25 juta rupiah. Beberapa kantor cabang juga mengalami kesulitan dalam melakukan penarikan tunai dan hanya bisa melayani penarikan uang sebesar 2 hingga 5 juta rupiah per nasabah. Terkait pihak bank yang belum memberikan konfirmasi langsung kepada nasabah, hal tersebut membuat nasabah melakukan penarikan uang tabungan secara massal. Ini tujuan datang ke Bank Bukopin pusatnya sih untuk apa, Bang? Ambil uang, Mas. Emang penarikan di Bank Bukopin lain seperti apa? Nggak bisa apa gimana, Bang? Nggak bisa, ibarat bisa paling cair 5 juta. Emang Abang niatnya mau ambil seluruhnya apa gimana? Ya kalau niatnya seluruhnya, tapi nggak bisa. Nggak bisa ambil. Karena apa tuh, Bang? Nggak tahu, dibatasin aja dari pihak Bukopin. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, pihaknya melakukan pembatasan penarikan dana di beberapa cabang. Hal tersebut dilakukan dalam kondisi situasional agar perseroan dapat memenuhi kebutuhan transaksi nasabah. Bukopin juga menegaskan sedang mengupayakan berbagai alternatif strategis untuk penguatan kondisi terutama dalam mengatasi pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, IDX Channel. Ya, selain informasi tadi, berikut ini di mana Otoritas Jasa Keuangan juga tengah memantau permodalan Kukmin Bank ke Bank Bukopin. Dan kita akan melihat data kinerjanya berikut ini. Televisi. Posisi 185 dengan kinerja dalam 3 bulan terakhir masih bergerak positif, mengalami kenaikan hingga 94,7%. Market cap dari Bank Bukopin mencapai 2,1 triliun rupiah dengan PE ratio sekitar 10,2 kali. Itu dia update dari Bank Bukopin. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ini terkait dengan Agung Podomoro yang absen membagikan dividen. Memutuskan untuk tidak membagikan dividen pada tahun ini, sementara itu semenjak tahun lalu emiten properti ini mencatatkan rugi sebesar 8,65 miliar rupiah. PT Agung Podomoro Land Tbk memutuskan untuk tidak membagikan dividen pada tahun ini. Di sepanjang tahun lalu emiten properti ini mencatatkan rugi sebesar 8,65 miliar rupiah. Ya, Sekretaris Perusahaan Agung Podomoro Land, Justini Omas, seperti dikutip laman bisnis menyatakan, RUPS Perseroan tahun ini menyatakan Agung Podomoro Land tidak membagikan dividen dari laba bersih tahun 2019. Sepanjang tahun lalu, emiten berkode saham APLN ini mencatatkan rugi sebesar 8,65 miliar rupiah dan perolehan ini berbanding terbalik jika dibandingkan dengan tahun 2018, di mana Agung Podomoro masih membukukan laba bersih sebesar 41,6 miliar rupiah. Ya, hal ini diakibatkan penjualan di sepanjang tahun 2019 hanya sebesar 3,79 triliun rupiah dan perolehan tersebut turun 24,7% dibandingkan dengan penjualan tahun 2018 yang mencapai 5,03 triliun rupiah. Dengan keputusan ini, maka Agung Podomoro Land tidak membagikan dividen untuk ketiga kalinya sejak tahun 2018. Langsung saja kita akan update dari kinerja APLN. Selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda.
Ya, kita lihat dari sisi kinerja, pada penutupan kemarin stagnan saja di level 114, sementara kinerja dalam 3 bulan terakhir masih bergerak positif, 42,5%. Market cap mencapai 2,6 triliun rupiah dengan PE ratio 0,00 kali. Demikian update dari beberapa emiten ya, seperti Bank Bukopin. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Kefas Evander, YouTuber investasi saham. Mas Kefas. Halo. Ya. Ya, kita lanjutkan kembali. Ini hal yang menarik ya. Memang hangat sekali kalau kita bicara mengenai aktivitas dari Bank Bukopin dalam beberapa hari terakhir ini. Apa yang bisa Anda analisis terkait dengan Cookman yang sudah masuk begitu ke dalam Bank Bukopin, tapi kok di satu sisi banyak sekali masyarakat yang justru mengambil dananya dari Bank Bukopin? Oke, kalau melihat kinerja Bank Bukopin, memang kelihatan banget dia punya masalah likuiditas. Ya, kalau kita melihat rasio perbankan, memang dari sisi capital adequacy ratio-nya atau CAR-nya itu kalau nggak salah kan terakhir di 12%. Oke. Dan trennya itu memang turun terus sebenarnya sejak tahun 2017. Begitu juga dengan ada rasio kita tahu net stabil funding rate itu NSFR itu juga sekarang kuartal 1 2020 itu 100%. Padahal BI minta kan juga batas minimumnya 100%. Jadi memang benar-benar likuiditasnya agak seret ya kalau kita lihat ya. Dan karena likuiditas yang seret ini, orang masyarakat yang punya tabungan di sana juga ikutan-ikutan panik. Jadi memang udah suka pada narikin dana. Nah, tapi dengan ya segala macam keputusan dari shareholder kan memang akhirnya Cookmin ini sepertinya mau menyuntikkan dana segar ya. Ya semoga aja ini bisa memberi sentimen positif lah buat Bank Bukopin. Tapi memang sepertinya memang memberikan sentimen positif sih, karena kita lihat beberapa bulan terakhir ini kan harga Bank Bukopin juga ini ya terapresiasi naik ya. Betul. Baik, di satu sisi ada informasi begitu akan melakukan rights issue dari Bank Bukopin dan bahkan Cookman ini akan bersedia menjadi standby buyer-nya begitu atau pembeli siaga. Iya, betul. Ini sebenarnya permasalahan dari Bank Bukopin ini sebelum ada rights issue ini adalah menurut saya Bank Bukopin ini nggak punya pemegang saham pengendali. Kan kita tahu ada dua perusahaan besar ya, ada Bosowa yang dari swasta Indonesia sama Cookmin dari Korea. Nah ini kan cuma punya porsi 23% sama 22% kalau nggak salah. Jadi nggak punya bargaining power yang kuat. Memang harus punya satu pemegang saham pengendali kalau mau cepat masalahnya. Baik, rekomendasi yang bisa Anda berikan untuk Bank Bukopin kepada pemirsa IDX Channel seperti apa ini, Mas Kemas? Kalau kita melihat dari sisi valuasi sebenarnya memang menarik banget ya Bukopin itu kalau nggak salah PBV-nya 0,25 kali, padahal perbankan itu kan harusnya di atas 1 kali ya. Rata-rata kalau nggak salah terakhir saya cek itu 1,3 kali. Jadi Bank Bukopin ini menurut saya masih boleh dipertimbangkan sih. Tapi ya kalau melihat sentimen, kalau tidak masalah ini tidak terselesaikan menurut saya akan bahaya sih. Oh ya. Baik, rekomendasi yang bisa diberikan, apakah kita bisa melakukan aksi beli nanti pada saat opening market hari ini atau sebaiknya masih wait and see dulu nih sampai benar-benar clear begitu permasalahan yang ada di Bank Bukopin sementara tadi sambil menantikan rights issue-nya mungkin? Ya, kalau jangka pendek sih mungkin masih ada sentimen positif ya. Oke. Jangka pendek. Kalau jangka panjang ya kita lihat nanti keputusannya seperti apa. Apakah jadi menguasai 51% atau enggak. Baik, itu dia analisis yang menarik untuk Bank Bukopin. Tadi juga ada Agung Podomorolen begitu di sektor properti di tahun 2020 kita tahu sektornya juga masih tersyok-syok meskipun Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuannya, tapi bagaimana dengan APPLN yang begitu yang ini lagi-lagi tidak membagikan dividen ya untuk para investor? Iya, APLN ini memang sejak 2017 ya kinerja revenue-nya mengalami penurunan. Dan net profit-nya pun juga memang seret banget. 2018 untung tipis, 2019 rugi ya. Memang udah wajar tinggal bagian dividen. Dan ya di tengah pandemi seperti ini memang orang mau beli rumah juga mungkin agak-agak ngeri-ngeri sedap ya. Kecuali memang orang yang kekayaannya luar biasa, mau beli rumah ya silahkan, mau beli properti silahkan. Cuma mayoritas kan mungkin akan ada kesulitan juga. Jadi untuk properti sih cukup banyak tekanan sih menurut saya. Oh, dalam artian Anda masih belum merekomendasikan begitu sektor properti untuk jangka menengah panjang, meskipun jangka pendek sebenarnya fluktuasinya masih bisa dimanfaatkan begitu? Ya. Apalagi dengan era new normal memang kelihatannya sektor properti mulai menggeliat lagi ya. Oke. Tapi untuk jangka panjang saya rasa sih menurut saya belum terlalu menarik sih. Oh, masih belum menarik. Jadi lebih kepada posisi netral saja nih untuk sektor properti termasuk dengan APLN ya. Baik, ini beberapa menit menjelang pembukaan market begitu. Kira-kira ada saham ataupun mungkin sektor yang bisa Anda jagokan ini Mas Kemas bagi para investor paling tidak untuk investasi jangka panjang di tengah tekanan dari indeks harga saham gabungan, kemudian pasar global sebenarnya masih positif. Oke, kalau sektor yang menarik ya kita cari aja sektor-sektor yang diuntungkan dari era new normal, dari work from home ini ya. Menurut saya
sektor media itu menarik, kemudian sektor telekomunikasi ya. Mungkin tidak cuma telekomunikasinya, tapi juga ini infrastruktur telekomunikasi seperti menara-menara telekomunikasi itu cukup ramai, cukup menarik juga prospeknya. Kemudian consumer goods lah, nggak mungkin ditinggalin, consumer goods juga pasti masih baik-baik aja, dan pakan ternak mungkin ya masih menarik. Wow, berarti ada beberapa sektor yang sebenarnya masih bisa dijadikan pilihan bagi para investor. Tapi lebih kepada strategi investasinya, short term trading saja atau bagaimana? Kalau mindsetnya jangka panjang ya kan, kebetulan memang saya mindsetnya jangka panjang ya. Baik. Kita tentu nyari kalau harganya terparkir di dalam itu kesempatan menarik buat kita masuk sih. Oke, berarti kita mengambil posisi secara fundamental dulu nih, kita lihat begitu ya. Baik. Betul, setuju.